Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, akhirnya mereka menemukan tujuan mereka, yaitu gua berdesis. Dari luar gua itu cukup besar, dan bagian dalamnya gelap gulita, dengan kedalaman yang tidak diketahui. Setelah mengamati tempat ini, Long Hao Chen berkata pada semua orang, "Dari perkiraanku, kekuatan iblis tidak akan mengirimkan bala bantuan selama 3 hari mendatang. Semua orang beristirahatlah di sisi gunung, dan aku akan mencoba untuk mencari tahu asal suara tersebut. Pada saat yang sama, memperkirakan berapa lama kita bisa bertahan di dalamnya." Mendengarnya, Lin Xin segera merespon, "Kapten, kamu adalah pemimpin kami. Seharusnya aku saja yang melakukan ini." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dia segera menjawab, "Tidak apa-apa. Aku hanya sebentar untuk memeriksa keadaan, dan aku akan segera kembali. Selain itu, ada Hao Ye di sampingku." Setelah mengatakan itu, Long Hao Chen mencubit tangan Chai Er, mengisyaratkan padanya bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian menuju ke dalam gua dengan langkah besar. Gua itu sangat gelap, tapi itu tidak masalah bagi Long Hao Chen. Peri cahaya Yating terbang di depannya, dan cahaya dilepaskan dari tubuhnya, segera menerangi area sekitar. Aliran udara yang padat mengalir di dalam gua. Tempat ini jauh lebih dingin daripada dunia luar. Long Hao Chen maju perlahan, dan dengan hati-hati mengamati dinding batu di sekitarnya. Setelah dia berjalan sekitar 200 meter, sebuah celah besar terlihat. Celah ini terlihat sangat dalam, sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Dengan mengayunkan pedang roh suci ke depan dan melepaskan tebasan ke arah celah, Long Hao Chen ingin tahu berapa dalam celah tersebut. Tetapi dia tidak dapat menentukan seberapa dalam itu. Lebih jauh, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi energi spiritual yang tumpul berkibar di sekitar celah ini. Setelah beberapa waktu, suara desisan terdengar kembali, dan itu membuat seluruh gua bergetar hebat. Kemampuan perlindungan suci segera dilepaskan oleh Long Hao Chen, melakukan yang terbaik untuk memblokir suara tersebut. Namun, suara itu terasa lebih menakutkan daripada di luar. Saat itu juga perlindungan suci pecah, dan Long Hao Chen segera melepaskan perlindungan suci kedua. Beberapa saat kemudian, perlindungan suci kedua juga pecah. Suara mendesis di dalam gua itu mengerikan. Long Hao Chen tidak mundur, tetapi dia juga tidak bergerak, dan hanya berdiri di sana. Cahaya di mata emasnya semakin bersinar dan menjadi semakin berkilau. Saat suara desisan itu menghilang, Long Hao Chen memutuskan untuk keluar. Dengan kilatan cahaya ungu, Long Hao Chen muncul di sisi Hao Ye. Pada saat ini, kedua pasukan pemburu iblis sedang bekerja sama dalam membangun gua batu sederhana untuk menahan suara. Dan setelah melihat Long Hao Chen kembali, semua orang sangat terkejut. Itu karena metode yang dia gunakan untuk muncul begitu tiba-tiba itu terlalu tidak biasa. Long Hao Chen lalu mengungkapkan senyuman. "Karena kita semua berada di sisi yang sama, maka aku tidak perlu menyembunyikannya dari kalian. Hao Ye dan aku terikat kontrak darah, jadi kami bisa memanggil satu sama lain." Mendengarnya, semua orang merasa seolah-olah mereka dihadapkan dengan orang yang aneh. Kemudian Long Hao Chen melanjutkan menjelaskan situasi di dalam gua. Desisan suara terasa lebih kuat dari dalam gua. Selain itu, suara desisan tersebut mengeluarkan gelombang energi yang mengganggu energi seseorang. Saat di dalam gua, aku menghabiskan 20% kekuatan. Sedangkan kalian mungkin akan kehilangan 40% kekuatan kalian. Jadi, aku rasa sebaiknya aku saja yang masuk lebih dalam. Di depannya, Chai Er merespon yang pertama. "Hao Chen, biarkan aku ikut denganmu." Namun, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Lebih baik aku pergi sendiri. Dengan Hao Ye ada di sini, aku bisa kembali kapan saja." Mendengar itu, Chai Er mengangguk dalam diam. Pada kenyataannya, dengan kekuatan Long Hao Chen saat ini,
Selama dia tidak disergap dan dikalahkan secara instan oleh musuh yang kuat, tidak perlu khawatir akan keselamatannya. Karena bahkan Chai setuju, yang lain tidak punya alasan untuk tidak setuju. Setelah beberapa saat istirahat, Long Hao Chen memasuki gua untuk kedua kalinya. Karena pengalaman yang dia dapatkan dari penjelajahan sebelumnya, dia menyusuri rute dengan mudah sampai ke lokasi celah. Namun, pada titik ini, dia tidak terus bergerak maju dengan tergesa-gesa, tetapi berhenti di tempat dia duduk sebelumnya. Pada saat suara mendesis dimulai untuk keempat kalinya, Long Hao Chen mengungkapkan senyum kepuasan. Saat dia mengeluarkan perlindungan suci untuk kedua kali, sebuah pemandangan yang fantastis terjadi. Di permukaan, tampaknya tidak ada perubahan pada perlindungan suci Long Hao Chen. Tetapi setelah melihat dengan cermat, orang akan melihat lingkaran berwarna emas memiliki penampilan yang lebih kabur. Perlindungan suci bergetar pada frekuensi yang sama dengan gelombang suara mendesis. Ini adalah hasil dari wawasan yang dimiliki Long Hao Chen, yang dia sebut riak cahaya. Riak cahaya tersebut tidak hanya menghalangi suara masuk, itu juga melindungi sepenuhnya dari serangan yang datang. Setelah itu, Long Hao Chen mengeluarkan pedang roh suci. Lalu dia mengambil langkah maju, mendekati dinding batu, dan langsung menggunakan pedang roh suci di tangannya untuk menusuknya. Sebuah adegan yang bahkan mengejutkan Long Hao Chen terjadi. Pedang roh suci hanya senjata ajaib, dan secara tak terduga itu berhasil menembus dinding batu tanpa terlalu banyak gesekan. Benar, ini adalah teknik pertama yang diciptakan sendiri oleh Long Hao Chen. Dengan riak cahaya yang mengonsumsi energi 2 kali lipat, pada saat yang sama kekuatan pada pedangnya juga meningkat. Itu sebanding dengan kekuatan langkah ke-6, meskipun dia masih berada di langkah ke-5. Pada saat berikutnya, peri kecil Yating terbang keluar dari dada Long Hao Chen dan segera membantu Long Hao Chen pulih dari konsumsi energi spiritualnya. Dengan pemahamannya tentang riak cahaya, Long Hao Chen mendapatkan dorongan besar dalam kepercayaan diri. Dia melangkah maju, tetapi masih dengan hati-hati, memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Celah ini sangat dalam, dan dengan kecepatan lambat Long Hao Chen, tidak kurang dari setengah jam berlalu. Pada saat suara mendesis berikutnya, dia masih belum bisa melihat akhir dari jurang ini. Dia tidak terburu-buru, sesekali beristirahat untuk memulihkan energi yang telah dilepaskannya. Berdasarkan perkiraannya, dia telah menempuh jarak lebih dari 2000 meter dalam 2 jam terakhir. Saat ini, dia bisa dianggap benar-benar berada di bawah tanah. Dia juga merasa semakin maju ke bawah, semakin lebar celah itu. Di dalam aspek ini, gua yang gelap ini seperti lubang tanpa dasar. Di dalam gua yang berbahaya, dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui ini, secara alami Long Hao Chen lebih berhati-hati. Dia juga menemukan justru karena esensi cahaya di sekitarnya tipis, tungku roh pada dalam dirinya berputar pada kecepatan yang jauh lebih lambat, seolah-olah mencoba beradaptasi dengan lingkungan ini. Tidak peduli di mana dia sekarang berada, Long Hao Chen saat ini mencoba melakukan meditasi. Setelah beberapa waktu kemudian, dia membuka matanya. Dia teringat beberapa kata yang dikatakan ayahnya dalam pikirannya. Setiap ahli yang berada di tingkat 5 ke atas, setiap tahapnya disimbolkan batasan air yang begitu luas. Perbedaan tahap keempat dan 5 merupakan energi cair, dan perbedaan tahap kelima dan 6 merupakan wadah energi spiritual. Hanya mereka yang mampu membentuk wadah energi tersebut yang layak disebut ahli sejati. Kata-kata Long Xingyu, Long Hao Chen ingat dengan sempurna. Dan situasi saat ini persis seperti yang diberitahukan kepadanya. Di tempat yang begitu gelap, Tungku Roh secara mengejutkan memperoleh kegunaan kedua, yaitu wadah spiritual. Meskipun kemampuan kedua ini cukup rendah, itulah yang paling dibutuhkan Long Hao Chen dalam situasi saat ini. Dalam waktu dekat, ketika dia benar-benar harus memadatkan wadah spiritual, waktu yang akan dia perlukan untuk menerobos akan sangat berkurang.
Selanjutnya, perubahan saat ini pada Tungkuro sepertinya awal dari evolusi keduanya. Dalam hidup seseorang, kesempatan semacam ini benar-benar sulit didapat. Dan sejauh ini, Long Hao Chen duduk di sana selama 2 jam penuh. Berdiri dengan keengganan, Long Hao Chen segera menyampaikan pesan keselamatannya kepada Hao Ye. Merasakan energi spiritual yang melimpah dalam peningkatan konstan, Long Hao Chen melompat sekali lagi. Dia turun dengan kecepatan yang tinggi. Gua itu gelap gulita, tetapi dengan penerangan tubuhnya sendiri, Long Hao Chen tampak sangat tenang. Dan kali ini dia akhirnya melihat dasar lubang. Di sana lubang besar tiba-tiba menyusut, dan segera Long Hao Chen mendarat dengan kokoh di tanah. Perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, juga menggunakan seluruh armor suci, berjalan ke depan dengan penuh hati-hati. Namun saat berikutnya Long Hao Chen nampak sangat terkejut. Ini di luar dugaan. Setelah kabut menghilang, dia melihat sebuah pintu yang sangat besar. Bangunan itu memiliki ketinggian lebih dari 150 meter. Dan berdiri di sana, Long Hao Chen tampak seperti serangga kecil. Itu benar, itu adalah menara. Menara 7 lantai yang sangat tinggi. Terlihat itu nampak sederhana dan tanpa hiasan, memancarkan kilau abu-abu yang mengisi lingkungan menara dengan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Menara ini terletak di tengah gua. Fluktuasi energi spiritual yang dilepaskan bahkan menyebabkan Long Hao Chen dengan tubuh putra cahaya menggigil di lubuk hatinya. Keberadaan yang tangguh dan mengerikan. Inilah kesan pertama yang diberikan menara ini pada Long Hao Chen. Pada saat ini, suara mendesis yang keras tiba-tiba berdering, dan partikel abu-abu ini tampak bergerak, tersebar ke segala arah. Gelombang suara yang menakutkan setidaknya 3 kali lebih kuat daripada terakhir kali Long Hao Chen mendengarnya. Dan itu langsung menyebabkan perlindungan roh suci pecah seketika, memberinya pilihan selain segera melepaskan yang lain, mengerahkan semua kekuatannya untuk meningkatkan frekuensi riak cahaya. Meski begitu, perlindungan suci Long Hao Chen masih hancur. Dia melepaskan satu demi satu. Hampir tidak berhasil mempertahankan perisainya terhadap suara mendesis yang mengerikan ini. Ekspresi khawatir langsung muncul pada wajahnya, karena dia menemukan keheranannya bahwa gumpalan cahaya abu-abu secara tak terduga dipenuhi dengan gelombang jiwa yang kuat. Dan suara mendesis yang mengerikan ini sebenarnya melolong datang dari jiwa mereka. Keberadaan seperti apa mereka? Apa sebenarnya menara ini? Long Hao Chen dipenuhi dengan pertanyaan. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak berani untuk merenungkannya. Hanya memfokuskan kapasitas mentalnya untuk melawan gelombang suara yang sangat kuat ini. Rangkaian suara mendesis kali ini terasa sangat lama bagi Long Hao Chen. Dan saat ini lebih dari setengah energinya telah terkuras habis. Sebagai kapten pasukan, kesimpulan pertama Long Hao Chen adalah misi ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh 2 pasukan pemburu iblis mereka. Dapat mendirikan menara di kedalaman bawah tanah ini, eksistensi macam apa yang bisa melakukannya? Pada saat Long Hao Chen mengangkat kepalanya, dia melihat energi jiwa tersebar di seluruh ruang kosong dan perlahan menuju ke arah menara. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk bergabung ke menara ini seperti sebelumnya. Kemudian, suara mendesis akan muncul lagi, dan siklus ini akan berlanjut tanpa henti. Mengambil kesempatan itu, Long Hao Chen perlahan maju ke depan. Tetapi gerakannya diketahui oleh energi jiwa tersebut, dan beberapa darinya melesat menuju ke arah Long Hao Chen. Pada jarak dekat, Long Hao Chen dapat dengan jelas melihat cahaya energi jiwa itu memiliki penampilan yang jahat. Saat ini, Long Hao Chen mengandalkan perlindungan suci untuk menahan energi jiwa yang sedang mendekat. Namun, itu langsung pecah saat energi jiwa menabrak dengan keras. Kekuatan energi yang menakutkan yang meresap dengan kematian dan kedinginan secara tak terduga langsung mengenai jiwanya, dan seolah-olah mencoba untuk secara paksa mengambil kepemilikan tubuhnya. Energi jiwa yang jahat dan dingin ini sangat luar biasa.
Sampai-sampai saat itu menghantam Long Hao Chen, pikirannya menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Bahkan, peri kecil Yating di tubuh Long Hao Chen ditekan dengan kuat. Pikirannya saat ini benar-benar kosong. Long Hao Chen tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Hao Ye. Kekuatan hantu ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia hanya dihadapkan pada sebagian kecil dari ratusan hantu. Tetapi itu telah menyebabkan Long Hao Chen kehilangan semua kesempatan untuk melarikan diri. Dalam situasi yang sangat kritis ini, cahaya ungu bersinar di mata Long Hao Chen. Dan dalam sekejap, riak ungu keluar dari tubuhnya. Setelah itu, semua hantu mengeluarkan tangisan sedih di bawah tekanan cahaya ungu. Dan segera mereka melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Cahaya ungu ditembakkan di depan Long Hao Chen. Dan sosok Hao Ye muncul mengambang di udara. Dengan 6 matanya saat ini berubah menjadi warna ungu. Ini bukan pertama kalinya Long Hao Chen melihat cahaya ungu di sekitar Hao Ye. Tapi sekarang jelas pertama kalinya begitu mempesona. Itu adalah kekuatan jiwa, atau lebih tepatnya kekuatan yang keluar dari jiwa Hao Ye. Melihat hantu ini tidak berani maju, Long Hao Chen merasa sangat lega. "Hao Ye, ayo kembali," ucap Long Hao Chen kepada Hao Ye. Namun, Hao Ye menggelengkan ketiga kepalanya. Dia memberitahu Long Hao Chen bahwa tempat ini untuk sementara akan aman. Dan meskipun bahaya masih ada di dalam menara, itu tidak akan langsung menimpa mereka dan akan menjadi sesuatu yang bisa mereka lakukan. Dia juga menyarankan Long Hao Chen untuk masuk ke dalam menara untuk melihat lantai pertamanya. Meskipun Long Hao Chen masih ragu-ragu, dia masih setuju dengan saran Hao Ye. "Baiklah, mari kita lihat." Mendengarnya, Hao Ye segera mengangkat Long Hao Chen dan dengan cepat membawanya ke arah menara. Setelah beberapa saat, mereka berdua sampai di depan pintu tanpa hambatan. Dengan adanya Hao Ye, hantu di sekitarnya tidak ada yang berani mendekat. Melihat ke arah pintu, di atasnya terdapat sebuah kata-kata yang bertulis Menara Kematian. Tidak mau menunggu lama, Hao Ye mencoba untuk membuka gerbang pintu tersebut. Namun saat gerbang terbuka, aura berwarna abu-abu gelap yang kaya menyebar di udara, menutupi seluruh ruangan dengan energi yang sangat murni. Energi itu membawa esensi kematian. Saat ini, Long Hao Chen buru-buru melepaskan perlindungan suci, menyelimuti Hao Ye dan dirinya di dalam. Aura abu-abu yang menyebar keluar menara segera menelan energi jiwa yang ada di sekitarnya. Aura menara ini memiliki kekuatan memikat yang tidak dapat mereka tolak. Saat Long Hao Chen masih memahami situasi di sekitarnya, Hao Ye sudah kembali bergerak, dan dalam sekejap dia memasuki menara. Sebuah adegan yang menakutkan terjadi. Setelah Hao Ye masuk, suara mendesis di luar tiba-tiba menghilang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya merupakan pemandangan yang tak terlukiskan, menyebabkan Long Hao Chen merasakan keheningan yang mematikan. Sebuah aula besar muncul di depan matanya, tapi itu tidak membawa bayangan gelap yang dia harapkan. Aula yang tampak dalam pandangannya seluruhnya berwarna abu-abu, dan jauh lebih luas dari apa yang tampak seperti menara di luar. Energi jiwa ungu yang mengelilingi tubuh Hao Ye menghilang dengan cepat. Dia perlahan melangkah maju, jelas saat ini dia sangat berhati-hati. Tiba-tiba, suara keras bergema dalam menara. "Selamat datang di Menara Kematian." Mendengar itu, Long Hao Chen langsung menggigil karena terkejut, dan Hao Ye juga menghentikan langkahnya. Kemudian, suara itu kembali terdengar. "Keberhasilanmu dapat masuk ke dalam. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah pengendali arwah di tingkat ke-6 atau di atasnya. Manusia, kamu sangat beruntung berhasil masuk ke dunia kematianku. Menara kematian ini merupakan hasil dari pengetahuan yang kukembangkan selama ribuan tahun. Selama kamu bisa terus maju, melewati ujian satu demi satu dan berhasil mencapai puncak, kamu akan mewarisi kekuatanku. Sihir kematian akan bangkit sekali lagi, dan kamu akan mewarisi seni sihir kematian yang keramat dan menjadi murid dari Elux, sang penguasa kematian.
Di tempat lain, di luar gua berdesis. Setelah menyaksikan hilangnya Houye, semua anggota berada dalam keadaan panik. Li Xin menyatakan dengan heran, bagaimana bisa Hao Chen tidak kembali, tapi justru Houye yang menghilang. Di depannya, Lin Xin berkata dengan serius, saat ini hanya ada satu penjelasan. Dia sedang menghadapi bahaya, dan bahkan bahaya yang tidak memiliki waktu untuk berteleportasi kembali. Sekarang kita harus segera menyelamatkan kapten. Saat dia berkata demikian, dia berencana menuju ke arah gua. Bukan hanya dia, tetapi Wang Yuanyuan dan Sima Xian memiliki reaksi yang sama. Tapi pada saat ini, Cai Er muncul menghalangi pintu masuk gua. Semuanya, jangan kehilangan pikiran kalian. Tidak satu pun dari kalian yang akan pergi. Suara dingin Cai Er terdengar, menyebabkan semua orang terlihat kosong. Dia merupakan orang yang paling dekat dengan Long Hao Chen. Jika Long Hao Chen menghadapi bahaya, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Saat ini, Cai Er dengan dingin melirik semua orang. Dengan tenang dia berkata, mulai sekarang, aku akan mengambil alih sementara peran Kapten Hao Chen. Sebelum dia kembali, semuanya harus dilakukan sesuai dengan perintahku. Perlu kalian tahu, Hao Chen dan Houye berbagi kontrak darah, dan kontrak ini membuat mereka menjadi satu. Saat ini, Houye memilih untuk kembali padanya. Apakah kalian tahu apa artinya itu? Itu berarti bahaya yang diterima Long Hao Chen masih dalam kendalinya. Kita akan tetap di sini sampai dia kembali. Karena dia adalah kapten kita harus percaya dia akan bisa kembali dengan selamat apapun yang terjadi. Mendengarkan Cai Er berkata begitu, semua orang menjadi tampak tenang. Tidak ada yang lebih memahami Long Hao Chen selain Cai Er di antara mereka. Jadi, apa yang dikatakannya dapat meyakinkan semua orang. Kembali pada Long Hao Chen. Setelah mendengar suara yang bergema, Long Hao Chen merasa terguncang yang hebat dari lubuk hatinya. Dia teringat sebuah cerita yang ayahnya katakan. Seorang pengendali arwah, pelaku utama atas kekacauan yang terjadi selama Perang Suci di era keemasan. Seandainya tidak ada Perang Suci yang telah memusnahkan seluruh kekuatan tempur manusia, umat manusia tidak akan kehilangan daya tempur mereka saat para iblis menyerang bumi, yang kemudian membawa kita ke era kegelapan. Long Hao Chen secara bertahap kembali pada pikirannya, tetapi mata emasnya masih dipenuhi dengan peringatan. Menara ini sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh pengendali arwah. Pada saat itu, semua warisan, sumber daya, dan catatan telah dihancurkan seluruhnya. Dan saat ini, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan masa lalu pengendali arwah ini. Sang penguasa kematian, Elux, ini adalah nama yang menakutkan dan mendominasi. Siapa yang akan mengira masih ada warisan yang ditinggalkan? Jika pesan ini bisa dibawa kembali pada aliansi kuil, ini mungkin akan menghasilkan gelombang besar. Pertama, menara ini seharusnya telah ditinggalkan dari zaman kejayaan 10.000 tahun yang lalu, dan dapat dikatakan sebagai gabungan pemahaman para pengendali arwah pada masa itu. Setelah para pengendali arwah kalah dalam Perang Suci, menara kematian ini telah terkubur di bawah tanah. Sebagai putra cahaya, Long Hao Chen secara alami tidak memenuhi syarat untuk menggantikan warisan pengendali arwah ini. Tetapi pada saat suara terdengar, gerbang pintu di belakangnya sudah tertutup. Mempertimbangkan pengetahuan dan kekuatan master menara ini, mendobrak pintu jelas tidak akan semudah itu. Kemudian, jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan ujian pada lantai pertama, serta mendapatkan kepercayaan dari Elux, sang penguasa kematian. Tepat saat Long Hao Chen merenungkan tentang bagaimana menghadapinya, suara Elux terdengar sekali lagi. Kalau begitu, izinkan aku memeriksa atribut elemenmu, untuk melihat seperti apa pengendali arwahmu. Setelah suara itu terdengar, cahaya abu-abu tiba-tiba turun, menyelimuti tubuhnya dan bersiap untuk memeriksa. Cahaya abu-abu dipenuhi dengan aura yang menakutkan,
dan Long Hao Chen hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Karena aura kematian yang tidak dapat dijelaskan langsung membuatnya merasa seolah-olah darahnya membeku. Dipenuhi dengan cahaya abu-abu, Long Hao Chen perlahan jatuh kembali dalam keadaan gemetar. Suara Eluk selalu kembali terdengar, tapi kali ini suara itu terdengar sangat senang. Murid yang terkasih, aku pikir sudah bisa memanggilmu seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum kamu menjadi penerusku. Kamu merupakan murid yang paling aku impikan, seorang pengendali arwah dengan atribut cahaya yang sama sepertiku. Selain itu, atribut cahayamu merupakan cahaya suci surgawi. Mendengarnya, Long Hao Chen sangat terkejut. Dia tidak pernah memikirkan ada seorang pengendali arwah dengan atribut cahaya. Pengendali arwah biasa seharusnya memanfaatkan mayat dan kematian, serta berjalan melalui jalan kegelapan. Tetapi pada saat ini, Eluk, sang penguasa kematian, ini benar-benar berbeda. Sampai di sini dulu episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya dan sampai jumpa.